Oke, teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi. Saya akan berbicara mengenai pemikiran dari Thomas Hobbes. Dan Thomas Hobbes sendiri adalah salah satu filsuf yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat politik. Nah, Hobbes ini dikenal karena teorinya tentang negara, kekuasaan, dan kontrak sosial. Nah, inti pemikirannya itu mencakup gagasan tentang alam manusia yang liar, kemudian peran negara sebagai penjaga ketertiban, dan perlunya otoritas yang kuat untuk mencegah kekacauan. Nah, Hobbes ini lahir pada tahun 1588 di Westport, Inggris, dan hidup sampai dengan tahun 1679. Nah, zaman hidupnya atau semasa hidupnya itu dipenuhi dengan perang saudara dan ketidakstabilan politik di Eropa, seperti perang saudara di Inggris yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi pemikiran politiknya. Nah, pemikiran uh, Thomas Hobbes ini tercermin dalam karya yang paling terkenal yang disebut dengan Leviathan, terbit pada tahun 1651. Nah, salah satu inti pemikiran Hobbes adalah konsep tentang alam manusia yang liar. Jadi menurut dia, dalam keadaan alamiah, manusia itu hidup dalam keadaan perang semua lawan semua, atau war against all. War of all against all. Begitu sudah. Nah, dalam kondisi ini, kehidupan manusia itu dipenuhi dengan ketidakpastian, kekerasan, dan juga kecurangan. Nah, Hobbes itu kemudian percaya bahwa manusia itu secara alami egois dan akan melakukan apapun untuk mempertahankan kepentingan pribadinya. Jadi untuk mengatasi keadaan alamiah yang liar itu, Hobbes kemudian menyatakan bahwa manusia akan membentuk masyarakat sipil. Namun masyarakat ini tidak dapat bertahan karena atau tanpa otoritas yang kuat. Nah, inilah yang membawa kita pada konsep negara Leviathan. Nah, menurut Hobbes, negara itu harus memiliki kekuasaan mutlak untuk menjaga ketertiban dan mencegah yang namanya kekacauan. Nah, pemikiran Hobbes tentang kebutuhan akan otoritas yang kuat itu seringkali diinterpretasikan sebagai dukungan bagi pemerintahan absolut. Nah, ini berbeda dengan pandangan dari John Locke yang nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, bagi bagi Thomas Hobbes, otoritas negara itu harus tidak terbantahkan dan tidak boleh dipertanyakan. Nah, ini berarti bahwa warga negara itu harus tunduk pada keputusan negara tanpa syarat. Namun dalam teori Hobbes tentang negara itu ada elemen kontrak sosial yang penting. Jadi menurutnya warga negara itu setuju untuk menyerahkan sebagian kecil dari kebebasan individu mereka kepada negara dalam pertukaran untuk perlindungan dan keamanan. Nah, ini adalah dasar legitimasi kekuasaan negara dalam pandangan Hobbes. Nah, pemikiran Hobbes tentang negara Leviathan telah menjadi topik perdebatan yang panjang di kalangan sarjana politik. Beberapa mengkritiknya karena pandangannya yang dirasa terlalu otoriter dan pesimis tentang manusia, tapi yang lain itu memuji analisisnya tentang kebutuhan akan otoritas yang kuat dalam masyarakat. Nah, selain itu gagasan Hobbes tentang kebutuhan akan negara yang kuat itu telah mempengaruhi perkembangan teori politik modern. Nah, konsepnya tentang perlunya otoritas yang kuat itu telah menjadi membentuk dasar bagi pemikiran politik lainnya seperti realisme politik dan teori kekuasaan.
dalam konteks kontemporer, pemikiran Hobbes ini tetap relevan dalam debat tentang peran negara dalam masyarakat. Sementara beberapa itu masih mempertahankan pandangan tradisional tentang kebutuhan akan negara yang kuat. Akan yang lain menantang gagasan ini dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan juga mengenai keterbatasan kekuasaan negara. Dalam mengevaluasi pemikiran Hobbes, perlu atau penting untuk mempertimbangkan konsep histori atau sejarah dan situasi politik yang dia alami atau dihadapi waktu itu. Meskipun beberapa aspek dari teorinya mungkin kontroversial atau tidak relevan untuk masyarakat modern, akan tetapi kontribusinya terhadap pemikiran politik itu telah menjadi pijakan pentingnya dalam diskusi tentang negara dan kekuasaan. Oke, terima kasih dari saya, hanya itu saja. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya.